Benarkah ada kader PDIP yang menginginkan revolusi? Menurut Bambang Pacul ada anggota DPR dari PDIP yang mengusulkan revolusi. Namun itu sangat bertentangan dengan semangat membangun Bung Karno. Bambang Pacul tegaskan saat ini tidak akan ada revolusi. Mari kita bertanding, selesai bertanding kita bersanding. Yang menang, itulah revolusi. Pada saat aku yang menang, aku yang mengatur. The winner take all. Tapi setelah proses ini terjadi, saya ingin tanya sama Diko sekalian, apa yang membedakan hari ini yang terjadi konflik? Apakah itu konflik yang sudah pada tahap negasi yang dipimpin oleh ide? Enggak ada. Jadi pemilu ya udah kampanye aja, biasa-biasa aja, dengan gembira, dengan damai, sesama anak bangsa, gitu aja. Gua nggak seneng sama dia, ya sudah, gua bikin barisan yang nggak seneng sama dia, tapi baik-baik saja. Ngapain saya harus mesti negasi? Nggak jelas yang dinegasi mau menegasi apa, gitu loh. Kecuali kau pimpin revolusi. Saya itu kemarin ngobrol sama salah satu anggota DPR RI PDI Perjuangan, dia minta revolusi. Ada ya Pak? Ada Pak. Ada. Lu gila. Korea juga nggak tuh Pak? Korea? Ya minta revolusi siapa lagi? Nggak mungkin borjuis bos. Ya. Korea. Pasti Korea kan. Kalau Bung Karno ngajarkan kan harus melakukan samenbundeling van alle revolutie krachten internasi. Artinya kita harus bersatu dalam seluruh elemen bangsa yang dipimpin bundeling. Seluruh elemen bangsa yang dipimpin oleh ide. Samenbundeling van alle revolutie krachten internasi. Seluruh elemen-elemen revolusi ini jadi satu. Ini dibundeli dulu. Lah ini ada enggak? Mimpi revolusi hilangkan. Enggak ada revolusi, hilangkan. Itu loh. Itu pikiran-pikiran yang mohon izin lah, sudah susah dibangun di Republik ini. Nggak perlu lagi. Udah kampanye aja. Kita nanti mau pilih siapa terserah Diko. Gua nggak seneng sama dia, udah nggak usah bicara nggak senengnya. Kita yang penting yang baik ini, mari kita coblos yang ini. Itu aja. Nggak usah jelek-jelekin. Sesama anak bangsa, nanti kau kecewa pula. Kemarin ribut sampai habis, tiba-tiba Pak Prabowo juga masuk menjadi Menhan, tewas pula kau. Gitu. Pada kata Caimin kemarin itu jatahku loh harusnya Menhan. Susah juga kalau Caimin jadi Menhan. Gitu. Korea jadi Menhan ya susah. Gimana membayangkan Caimin jadi Menhan? Nah, susah pula lah. Saya bayangkan Caimin jadi cawapres aja bingung. Gitu. Saya ngomong jujur aja. Kita kan kenal di Jogja sana dulu. Ini kan pasukan Jogja. Caimin itu PMI itu dulu. Juniornya Pak Pacul ya? Jauh junior saja. Korea lah. Jadi ujung-ujungnya nih Pak, sekeras-kerasnya kita bertarung sampai tangis menangis ini, ujungnya adalah kompromi nanti. Kompromi. Ini kan memang Republik ini kan sebenarnya Republik kekeluargaan. Sesungguhnya yang paling disukai Republik ini kekeluargaan. Sesungguhnya, gitu loh. Gak usah tarung terlalu kencang-kencang. Mari kita selesai nanti setelah bertanding, mari kita bersanding. Begitu aja kadang-kadang kok pusing kita. Lu berkelahi habis-habisan di bawah, tiba-tiba yang atas rangkulan, wajah mati kita. Kenapa? Belum terjadi samenbundeling. Belum terjadi samenbundeling di antara anak bangsa untuk revolusi. Jadi nggak bisa. Prasyarat revolusi seperti Korea, anak buah Pak Pacul itu nggak mungkin Pak ya? Wah kejauhan itu. Jauh. Tapi sebagai aspirasi harus didengarkan. Ya kalau dia boleh ngomong-ngomong pidato ya boleh-boleh saja. Aku tanya, kalau kau misalnya ini revolusi menang, ganti presiden, yang mau ganti siapa? Udah nggak bisa jawab Pak. Itu baru satu pertanyaan. Satu pertanyaan nggak bisa jawab Pak. Ini presiden yang resmi ini jatuh. Siapa yang jadi presiden? Poseng pula jawabannya. Wapres naik itu kan aturannya. Nanti juga ini satu paket nih sikat aja.
Bisa aja ya. Bisa aja. Tafsir kembangan nih selalu Tafsir ada. ini kan, makanya susah ini republik. Jadi kalau kita berkelahi susah. Itu loh, susah. Pak Pacul anti berkelahi, siapa bilang anti berkelahi? Ada syarat-syarat objektif yang dibutuhkan untuk terjadinya negasi-menegasi. Sebelum syarat-syarat objektif dipenuhi, nanti kau kecewa. Gitu, kontradiksi biasa aja lah. Sekarang belum. Bohong jauh. Tidak ada pembangunan atas syarat-syarat objektif itu. Belum kuat. Belum kuat. People power mohon izin yang terjadi nanti justru kerusakan, putsch namanya. Kalau zaman dulu istilahnya putsch. Gimana kerusakan gimana, Pak? Ya kalau tidak terpimpin. Mikrofonnya, Pak. Mikrofon, Pak. Ya kalau tidak terpimpin, tidak ada pemimpinnya, tidak dipimpin ide, gimana? Ya suka-suka yang di lapangan loh. Iya toh, suka-suka di lapangan. Nggak boleh. Kita barisan belum tertib. Nanti untuk itu belum tertib. Oke. Belum ada yang penertibannya. Ya. Kalau kamu suka dengan pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol like ya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, aku selalu baca dan balas. Dan kalau belum subscribe, sekarang waktu yang tepat, biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Share juga ke temanmu, supaya kita bisa diskusi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.